Pemerintah Kabupaten Magetan resmi launching batik khas daerah Magetan. Giat acara launching batik khas Magetan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan pada Rabu, tanggal 1 Juli 2020. Dalam acara peluncingan batik khas daerah tersebut dibuka langsung oleh Bupati Magetan, Suprawoto. Bupati juga menyampaikan terkait batik khas Desa Kepuhrejo mulai dari corak dan temanya. Batik Kepuhrejo mengutamakan tema kacang, jeruk pamelo, dan kepuh sebagai simbol hasil dari pertanian Desa Kepuhrejo. Bupati juga akan mencanangkan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat, diantaranya adalah menyeragamkan ASN, guru-guru, dan siswa untuk mengenakan batik khas Magetan di hari tertentu, dengan harapan batik Kepuhrejo akan tidak hanya menjadi batik masyarakat tetapi juga bisa menembus kelas menengah atas. Beri kebijakan yang memihak rakyat. Nanti rakyat saya yakin akan menggeliat sendiri. Gitu. Ya terbukti sekarang ini sudah tumbuh. Dan saya yakin nanti Pak Lurah jangan khawatir, nanti habis itu nanti saya akan keluarkan kebijakan itu. Ya nanti biar orang pada berbondong-bondong ke Kepuhrejo juga untuk pesen batik. Jadi gitu caranya. Ya, caranya seperti itu, membuat kebijakan yang pro rakyat. Dan yang kedua begini, kalau zaman dulu Pak Lurah, mau memasarkan batik kita harus punya toko di pasar, mau memasarkan batik kita harus punya rumah di pinggir jalan besar. Sekarang nggak lagi. Walaupun Kepuhrejo itu dari jalan besar itu jaraknya berapa kilo tadi? Saya itu ya 1 kilo lah kira-kira. Jangan merasa berkecil hati. Sekarang ini ada teknologi yang namanya virtual, dunia maya, ya. Penjenengan dari sini bisa dijual kemana-mana, ke luar negeri bisa. Hanya ditayangkan di media virtual, ya, online. Nah, oleh sebab itu anak-anak kita tadi yang akrab dengan dunia online itu bisa jualan di sini. Mudah sekarang, ya. Jadi dimungkinkan walaupun penjenengan di sini nanti jangan heran kalau misalkan bisa jadi yang pesan itu dari Australia, saudara-saudara kita yang di Hong Kong, di Cina, gitu. Dan itu dimungkinkan sekarang. Nah, oleh sebab itulah ini harus menjadi catatan kita, ya Pak Lurah. Dan pekerjaan apa yang kemudian nanti harganya mahal? Handmade. Handmade itu pekerjaan tangan, termasuk batik ini. Dan itu dihargai. Ya, oleh sebab itulah sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat ya kepada teman-teman yang sudah berkreasi untuk ini batik. Yakinlah ya, kami sama Bu Nani nanti akan membuat kebijakan yang memungkinkan penjenengan nanti akan tumbuh, ya, akan menjadi lebih besar dengan cara apa? Di antaranya kita membuat kebijakan, ya, kebijakan yang tadi misalkan Kamis Jumat sudah ASN sudah pakai batik. Nanti guru-guru tidak usah pakai seragam, tapi pakai batik, kecuali kalau hari Sabtu pakai pramuka tetap, tidak saya rubah. Tapi hari-hari lain bisa gitu. Dan mudah-mudahan ya, usaha saudara-saudara kita dari Kepuhrejo ini nanti prospeknya semakin bagus. Dan saya yakin itu kalau penjenengan tekuni, ya itu akan menjadi bagus. Dan penjenengan terus improve, ya, ditingkatkan kualitasnya sehingga nanti siapa tahu batik Kepuhrejo ini menjadi tidak lagi menjadi batiknya masyarakat, tetapi bisa menembus kelas menengah atas. Setelah selesai sambutan, Bupati melanjutkan pemotongan tumpeng dan membuat simbolis membatik sebagai tanda launching batik khas Desa Kepuhrejo diresmikan. Sementara itu, Sujarwo, Kades Kepuhrejo dalam perbincangan mengatakan bahwa awal mula ide kerajinan batik Kepuhrejo ini dari wacana pemerintah untuk memajukan desanya masing-masing. Melalui idenya, beserta tim penggerak PKK, ia memotivasi masyarakat untuk membuat batik khas Desa Kepuhrejo dengan beberapa tema. Sujarwo juga berharap dengan adanya batik khas Kepuhrejo ini semoga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan hasil karya batik khas Kepuhrejo bisa menembus pasar internasional. Epifani Devansi, Prima Andromeda,
Ketua Pengrajin Batik Khas Kepurejo menjelaskan bahwa ada dua macam batik hasil karya tim. Pertama, batik tulis dengan hasil produksi 10 kain per hari, dan yang kedua, batik jumput bisa sampai 20 kain per hari. Untuk pemasaran, alhamdulillah pesanan banyak sekali. Sebelumnya, ada beberapa kendala selama proses pembuatan, tapi sekarang sudah terselesaikan masalah tersebut dan siap untuk diproduksi massal. Dari mana sih Bapak munculnya ide pembuatan batik ini? Munculnya batik ini saya waktu di Magetan dipelajari oleh pemerintah supaya mempunyai ide baru untuk memajukan desanya masing-masing, sehingga desa saya ini bisa maju. Bagaimana timbullah di situ pemikiran yang bisa dipakai masyarakat banyak. Ternyata munculnya di hati saya batik, sehingga dari saya mengajak masyarakat atau tim penggerak PKK untuk memotivasi mengenai pembuatan batik, sehingga bisa launching seperti ini dan bisa berjalan untuk pembuatannya. Untuk yang kedua ini Bapak, Ya. motif dari batik Desa Kepurejo yang bisa dijadikan ciri khas dari desa ini apa? Kacang tanah, jeruk pamelo, dan pohon kepo. Karena kacang tanah di sini tadi sudah saya sampaikan pada hanya Kepurejo 80% adalah untuk sawah ditanami kacang tanah. Kalau jeruk pamelo juga menjadi khas Kepurejo. Setiap rumah hampir 5 biji atau 5 pohon setidaknya pasti punya. Kalau pohon kepo, karena desa Kepurejo ini memang masih ada pohon kepo yang dikeluarkan dari zaman nenek moyang kita. Oh iya, jadi itu pohon tradisional gitu ya Bapak? Terus sudah berapa lama sih Bapak batik ini dibuat? 3 bulan alhamdulillah. Untuk teman-teman yang ingin saya bina sama Bumayani itu Eva ini 3 bulan alhamdulillah bisa lancar. Ada berapa orang Bapak? 12 orang. 12 orang ya. Sudah menghasilkan berapa banyak batik mungkin? Kalau batik ini sudah banyak, pemasaran pun alhamdulillah juga lancar. Mungkin setelah launching ini kita akan pembuatan mulai dibuat, mudah-mudahan lancar. Lalu boleh saya tahu Bapak, untuk dana pemberdayaan kreativitas batik Desa Kepurejo ini dari mana Pak? Untuk dana masih saya support sendiri, tidak apa-apa. Pada intinya desa itu bisa maju, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat ini mempunyai penghasilan, tidak harus keluar kota ke Jakarta dan sebagainya. Rencananya untuk dananya itu dimasukkan kemana atau untuk apa lagi? Nanti dimasukkan ke BUMDes, sehingga perjalanannya bukan berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan untuk selama-lamanya BUMDes juga bisa berjalan. Baik, nah, terima kasih Bapak. Selanjutnya buat Mbak Desa ini ya, kita akan bincang-bincang dengan salah satu ketua dari kreator batik Desa Kepurejo. Mbak Desa sebagai ketua tim batik Kepurejo, pertama sehari kira-kira desa menghasilkan berapa batik, jenis batik yang dibuat, ada berapa? Kalau kita ada 2 jenis batik. Pertama batik tulis, itu kita kira-kira satu hari itu sekitar 10 hari. Kita bisa menghasilkan 10 kain. Kalau untuk yang kedua itu jumput, itu bisa sampai 20 kain. 20 hari. Terus untuk pemasarannya selama 3 bulan ini yang sudah dirasain oleh jenengan dan juga kawan-kawan di latar belakangnya oleh Bapak Lurah, bagaimana Mbak pemasarannya? Kita saat ini sungguh besar sekali pemesanannya. Kita juga tidak menyangka kalau bisa sampai pemesanan terlalu banyak seperti ini. Itu melalui dari rekan-rekan kita tim pembatik. Jadi teman-teman kita share ke WA, terus akhirnya banyak yang pesen dari situ. Terus pertama itu ketika ada ide batik, dari mana sih Mbak? Kita itu kan pasti kalau belum tahu pasti minta tolong, minta bantuan. Dari mana tenaga yang bisa ngasih kita tutor mungkin atau pengajaran pertama? Mbak Lurah menyediakan tutor untuk kita. Dari mana Mbak? Dari Simbatan. Terus yang kendala pertama yang kita
mengerjakan kajian batik ini seperti apa? Awalnya itu diri mencanting, karena kan kalau mencanting itu kan paling hal yang susah, sulit banget itu kita masih netes-netes sedikit-sedikit gitu. Tapi lama-lama kita sudah bisa, kita lancar untuk mencantingnya. Yang kedua mungkin dari pewarnaan. Jadi motifnya sendiri dari hasil tani pertanian, terus dikerjakan secara tulis dan juga secara jemput ya. Iya. Terus pengerjaannya di mana Mbak? Di balai desa. Di Balai Desa Jogja. Terus harapannya dari Mbak Deva sendiri, batiknya itu bisa semakin dikenal atau seperti apa mungkin? Harapan saya sebagai ketua tim batik di Keporejo ini, batik Keporejo semakin dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin saat ini masih di Kecamatan Takeran, mungkin nanti berikutnya akan ke Kabupaten Magetan, dan yang lebih saya harapkan bisa masuk ke internasional. Saya Laili Diah Rahmatika, Surya Nenggala, Magetan melaporkan.